Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kopi Hitam 26. Oke kawan, rektor UGM bisa dipenjarakan jika abaikan putusan PT UN. Dan kuasa hukum Bon Jovi beberkan dasarnya. Oke, dikutip dari pajar.co.id, putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta mengatakan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait keterbukaan dokumen akademik Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan. Kuasa hukum kelompok bongkar ijazah Jokowi atau yang disebut Bon Jovi, Cyprianus Edi Hardum, menilai putusan tersebut membawa konsekuensi hukum yang wajib dipatuhi oleh Universitas Gadjah Mada. PT UN kuatkan putusan KIP sebagai mana diketahui. PT UN Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan oleh UGM dan menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat. Dalam putusan nomor 126/G/KI 2026 PT UN Jakarta yang dibacakan pada Kamis 30 Juli 2026, Majelis Hakim menyatakan salinan ijazah dan dokumen akademik Jokowi merupakan informasi yang terbuka untuk publik sepanjang tidak memuat data pribadi yang dikecualikan berdasarkan aturan perundang-undangan. Menanggapi putusan tersebut, Cyprianus menegaskan UGM berkewajiban melaksanakan amar putusan apabila telah berkekuatan hukum. Ia mengatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mengatur sanksi bagi badan publik yang tidak memenuhi kewajiban memberikan informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Konsekuensinya kan jelas, memang dia harus buka karena ini perintah undang-undang. Di Undang-Undang KIP Nomor 14 Tahun 2008 sudah jelas kalau tidak melaksanakan ada ketentuan pidananya, ujar Cyprianus. Dikutip pajar.co.id dari kanal YouTube Forum Keadilan TV, Selasa, tanggal 4 Agustus 2026. Ia kemudian mengutip pasal 52 UU Undang-Undang KIP yang menurutnya mengatur ancaman pidana bagi badan publik yang sengaja tidak memberikan informasi publik yang diwajibkan. Di ketentuan pidana itu, pasal 52, kalau tidak memberikan informasi yang diminta publik, ancaman hukumannya maksimal 1 tahun. Sebut pemimpin UGM berpotensi berdampak. Cyprianus berpendapat konsekuensi hukum tersebut dapat berdampak kepada pimpinan UGM apabila putusan tidak dilaksanakan. Yang kena jelas pimpinannya atau rektor dan orang-orang sekitarnya karena mereka bertanggung jawab. Memang ada sanksi pidananya di undang-undang, tegasnya. Kuasa hukum Bon Jovi, UGM akan hadir di persidangan. Dari sisi lain, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, memastikan UGM akan hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Jokowi yang menjerat Ifauziah Tiasuma atau Dr. Iva. Menurut Yakub, pihak kampus akan memaparkan rekam jejak akademik Jokowi sejak awal kuliah hingga diterbitkannya ijazah. UGM akan hadir menjelaskan riwayat perkuliahan Pak Jokowi mulai dari masuk kuliah, peminjaman buku di perpustakaan, KHS, sampai akhirnya diterbitkan ijazah. Kata Yakub dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Senin, tanggal 3 Agustus 2026, ia menegaskan seluruh dokumen tersebut akan menjadi bagian dari alat bukti di persidangan. Ini semua disajikan di persidangan secara terang benderang. Saya rasa sudah sangat jelas ijazah Pak Jokowi asli. Itu kalian kata lo.
Yakub juga mengatakan apabila keaslian ijazah Jokowi terbukti di persidangan, pihak yang tetap menyebarkan tuduhan sebaiknya dapat menghadapi konsekuensi hukum. Kalau ijazah Pak Jokowi asli, maka orang-orang yang menyatakan sebaliknya patut diduga melakukan pencemaran nama baik, fitnah, ataupun manipulasi elektronik. Selanjutnya, sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadwalkan sidang perdana dengan dakwaan baru terhadap Dr. Tifa pada Kamis 6 Agustus 2026. Agenda persidangan tersebut adalah pembacaan surat dakwaan dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Joko Widodo. Makin seru aja nih. Aduh, cuma gara-gara satu dokumen juga. Ibu rektor hanya untuk menutupi satu orang atau membackup satu orang. BM jadi ikut dalam pusaran politik. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kopi Hitam 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.